Sebetulnya mah dari HP ke HP. Makanya saya ada salah satu tulisan Kang Ari, HP kerasi. Oh, HP kerasi. Ya, jadi dari HP oleh HP untuk HP. Untuk HP. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madaniyah, kita berjumpa lagi dalam acara Ngopi di Parmusi. Bersama saya Hari Maksum, seperti biasa kita akan ngobrol santai mengenai berbagai persoalan yang terjadi di negara kita. Ngopi di Parmusi, ngopi itu bisa berarti ngobrol persoalan Islam, ngobrol persoalan Indonesia, atau ngobrol persoalan-persoalan penting lainnya yang menjadi sorotan masyarakat. Kita lihat dari perspektif hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau sangat produktif menulis nyaris setiap hari. Kita disuguhi oleh tulisan-tulisannya yang menurut saya sangat berbobot, aktual, dan segar. Walaupun bagi sebagian orang isinya mungkin agak menusuk, agak nyelekit, atau bahkan dianggap nyinyir dan mengaduk-aduk emosi. Tapi bagi sebagian orang lagi mungkin justru bisa membuka cakrawala berpikir kita, bisa menambah wawasan dan memperkaya perspektif kita dalam memandang persoalan. Supaya tidak berpanjang lebar, langsung saja saya sapa tamu spesial. Kali ini beliau adalah Bapak HM Rizal Fadilah SH. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam Kang Hari. Alhamdulillah bisa menyempatkan waktu datang ke Parmusi, ke studio Madaniyah TV. Dan di antara berbagai kesibukan, walaupun agak mendadak ya suratnya. Tapi kan kita orang Parmusi. Alhamdulillah. Beliau juga Majelis Pakar Parmusi Jawa Barat. Sebetulnya sangat senior di Parmusi. Tapi sahabat Madaniyah, sebelum kita berselancar pemikiran dengan Pak Rizal Fadilah, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Madaniyah TV. Sahabat Madaniyah, waktu saya masih mahasiswa, Pak Rizal ini sebetulnya senior saya di Universitas Padjadjaran. Walaupun kita beda fakultas ya. Pak Rizal ini Fakultas Hukum, jurusan Hukum Tata Negara, KTN ya. Sementara saya di FISIP. Kita sering berjumpa di Masjid Unpad. Atau di kajian-kajian Islam yang lainnya. Betul. Bahkan saya sempat dilantik jadi pengurus IMM di Bogor, Pak Rizal. Walaupun saya tidak begitu aktif setelah itu. Nah, karena beliau senior saya, dulu saya memanggilnya Bang Rizal. Nah, belakangan saya sering manggil Pak Rizal atau Kang Rizal. Ini enaknya dipanggilnya apa nih? Kang Hari. Karena kita di Bandung sama aja lah Kang. Jadi Kang Rizal saja ya, supaya lebih akrab, dan Kang Wardi. Ada Kang Wardi. Dan supaya semangat mudanya masih ada dan paling tidak memudah-mudahkan diri lah. Jadi Kang Rizal belakangan ini kan Kang Rizal ini sangat aktif menulis. Jadi kadang-kadang kita sendiri pagi-pagi saya sering nunggu-nunggu ini tulisan apalagi nih. Karena tulisannya banyak yang menginspirasi, memberi wawasan, dan membuat saya kadang-kadang kok ada masalah ini ya, ini menarik gitu. Kira-kira inspirasinya dari mana tuh? Ragam tulisan itu yang sangat produktif tiap hari, aktual lagi. Ya, sebenarnya itu kan dari informasi yang muncul di media sosial juga gitu ya, karena sekarang ini kan era medsos ya gitu, media cetak agak kurang gitu kan, sehingga lebih mudah menangkap lah ya gitu kan berita-berita di medsos, sehingga cepat juga diolahnya. Sebetulnya mah dari HP ke HP. Makanya saya ada salah satu tulisan Kang Hari, HP kerasi. HP kerasi. Ya, jadi dari HP oleh HP untuk HP. Dari situ sebetulnya bisa diolah. Gitu. Kemudian betul. Juga kan ada pepatah ya, cogito ergo sum katanya. Kalau aku berpikir
maka aku ada. Nah ini skripto ergo sum gitu. Kalau aku menulis maka aku ada. Itu sebetulnya moto itu saja yang jadi salah satu legacy juga ya. Iya, legacy. Sudah dibukukan belum? Sedang dan ada 3 buku lah. 3 buku. 3 buku. Atau tulisan sebelumnya juga formatnya modelnya kayak gini? Ya sebetulnya mulainya sebelum Pilpres. Sebelum Pilpres. Jadi masih di eranya Pak Jokowi gitu kan, Pilpres awal. Buku yang pertama yang sekarang masuk dalam percetakan itu judulnya Politik Licik. Politik licik. Ya, karena kelicikan gitu kan sebagai presiden kok nggak turun gitu kan dalam kompetisi Pilpres kan gubernur aja berhenti gitu kan, kemudian wali kota atau bupati cuti. Dulu. Ini kan enggak. Jadi saya kira fasilitas kenegaraan dipakai, makanya kita sebut licik lah. Gitu ya, sehingga buku itu walaupun banyak tulisan yang lain kita sebut politik licik. Yang kedua itu Bloody Hands. Bloody Hands itu tangan yang berdarah. Nah, itu pasca Pilpres kan ada dampak gitu kan sampai baik saat Pilpresnya yang sampai 500 lebih kan, petugas 700 malah. 700. Petugas KPPS segala semacam yang meninggal. Terus ada juga korban-korban kan saat demonstrasi. Ya saya lihat bahwa ini tangan berdarah ini. Sehingga judulnya Bloody Hands. Yang ketiga adalah saatnya mundur. Udah terbit yang ini? Ini artinya disatukan ini. Disatukan. Sedang dalam proses cetak 3 buku sekaligus. 3 buku. Yang ini sahabat Madania harus dapat buku ini. Nah, saya hadiahkan nanti. Bukan hanya dia harus membeli. Karena untuk menghargai karya seseorang itu membeli. Nah, saatnya mundur tentu aktual ya, gitu menurut pikiran-pikiran yang muncul. Sebetulnya yang terbaik itu Presiden Jokowi mundur. Alasannya gitu, kenapa kan? tuh? Ya karena sudah banyak hal yang menunjukkan ketidakmampuan mengelola negara, kan. Nah harusnya fairness muncul di situ sesuai dengan ketetapan MPR 6 MPR 6 tahun 2001 gitu kan, yaitu kalau presiden itu etika bernegara gitu. Kalau memang sudah tidak dipercaya oleh masyarakat maka dia harus mundur. Itu sebetulnya itu yang harus dilakukan sehingga buku itu saatnya mundur. Sangat aktual. Itu mudah-mudahan. Itu bukan karena keputusan MA nomor 44 tahun 2019. Iya, sebelum itu. Gitu. Sebetulnya sebelum itu bahkan dengan adanya keputusan MA 44 ini mendukung gitu. Ternyata juga kalau diurut-urut tentang dasar hukum gitu kan, tentang statusnya bermasalah gitu kan, bahwa penetapannya itu cacat hukum, itu daya dukung saja. Jadi sebetulnya terintegrasi lah antara ke tingkat kapasitas kemampuan mengelola negara yang minim gitu kan, dan landasan hukumnya yang muncul kemudian. Jadi bukan tulisan itu sebelum keputusan MA. Sebelum. Jadi indikatornya dari kapasitas itu. Iya, sebetulnya Pak Kanari saya bukunya udah 4 ini. 4. Satu lagi apa? Ini Bawa Anyir Komunis. Tapi ini baru akan terbit, belum dicetak. Tapi sudah ini. Draftnya sudah ada. Tapi belum masuk ke percetakan. Tapi kalau yang 3 itu udah masuk, tinggal tunggu aja sebentar lagi, insya Allah. Insya Allah. Ya udah 3 buku dan satu lagi 4 tentang Bau Anyir Komunis. Nah ini bakal jadi satu pembahasan lagi nanti. Ini penting buat generasi muda gitu ya. Betul. Jangan sampai mereka tidak paham gitu. Mungkin nanti Pak Rizal itu tadi disebutkan Fakultas Hukum jurusan Hukum Tata Negara, jadi beliau pakar hukum tata negara. Iya, sedikit-sedikit lah belajar di situ. Jadi selain aktivis Islam, Pak Rizal ini, Kang Rizal ini juga pengacara ya? Ya, pengacara. Walaupun nggak terlalu aktif lah, tapi
lisensi itu digunakan. Tapi masih ada beberapa kasus yang sedang ditangani ya. Insya Allah. Ya. Tapi di tulisannya sekarang itu berkembang. Kalau sebelumnya Rizal Fadilah pemerhati politik, sekarang ditambah Rizal Fadilah pemerhati politik dan kebangsaan. Terakhir keagamaan ya, pemerhati politik keagamaan. Jadi sebetulnya mau yang mana ini? Ya panas saja lah, tergantung konten. Tergantung gitu, kalau konten. kontennya masalah-masalah keagamaan gitu kan, ya kita sebutkan itu keagamaan gitu kan, supaya ini saja kompetensi soal kompetensi betul. Gitu kan. Kemudian toh keagamaan juga ada sisi-sisi politiknya yang bisa kita lihat, maka aspek politik tetap saja menjadi katakan status atau predikat yang melekat gitu. Tapi dikaji di agama nanti dengan hukum gitu kan. Kalau bisa pemerhati politik dan hukum apa sajalah pokoknya mah. Kalau ada kuliner ya pemerhati politik dan kuliner. Tapi belum ada. belum. Tapi ada sekali yang ini pemerhati politik dan kebangetan. Karena yang dikajinya tindakan-tindakan berlebihan, lupa saya malah apa itu, tapi kita bilang pemerhati politik dan kebangetan. Ya karena yang masalah kebangetan terlalu sekali gitu kan. Gitu. Hal yang enggak sebetulnya yang menjadi dorongan menulis itu apa sih? Apa ada kegelisahan apa? Biasanya penulis itu memperhatikan atau ada kegelisahan sehingga dia tuangkan dalam tulisan. Kalau di tulisan WhatsApp itu kan nggak ada yang bayar sekarang. Jadi kegelisahan apa sih sebetulnya yang mendorongkan menulis? Karena memang basic ya dari hukum tata negara, berarti kan punya kepedulian masalah perkembangan kenegaraan, ketatanegaraan. Itu dalam hal ini juga perkembangan politik yang day by day ya selalu menarik gitu kan. Dan kadang-kadang membuat juga tusukan-tusukan kepada umat. Ini yang sebetulnya sangat mendorong itu adalah jangan sampai umat ini dipermainkan oleh proses politik yang ada gitu kan, oleh kebijakan politik, oleh otoritas politik gitu kan, sehingga kita harus bantu atau proteksi atau bela umat sebenarnya. Intinya bela umat. Hanya di dalam tuangannya ya nanti beragam tergantung tentang kemana arah dari satu perkembangan politik itu. Tapi itulah semangat, karena kita kan tahu ya Kang Hari juga sama lah berada di ruang dakwah gitu kan, sehingga nggak bisa lepas dari perhatian kita terhadap aspek keumatan. Bahkan di Parmusi itu sahabat Madania tagline motonya menata, menyapa, membela. Wah, luar Jadi biasa itu. Pak Rizal sudah ke level membela umat. Ya, dikaitkan dengan status advokat gitu kan, yang sering diterjemahkan kan pembela atau pengacara gitu kan. Ya mudah-mudahan bukan hanya pembela dalam masalah hukum gitu, tapi kembali lagi tadi ke masalah keumatan lah, karena buat apa ya kita hanya bermain-main di ruang-ruang hukum, politik, ekonomi yang tidak kental aspek-aspek keagamaan. Toh kita harus kembali juga ke sana. Iya. Ada feedback enggak dari tulisan itu? Apa ada yang memata-matai gitu? Ada juga sih gitu ya. Ada banyak juga ya yang mengkritikkan, tidak semua sama persepsinya tadi itu kan. Meresponnya ada yang itulah. Yang marah-marah ada. Yang marah-marah ada. Kayak cebong tuh, medianya cebong tuh, Sewot. Sewot mah waktu kasus ini tulisan soal konser itu. Iya kan soal konser itu. Sampai bongkar-bongkar segala macam, sebutlah orang yang frustrasi karena tidak terpilih sebagai anggota dewan dan sebagainya. Itu mah ringan-ringan saja. Ringan-ringan saja. Karena pernah juga zaman Orde Baru gitu ya. Tahanan zaman Orba ya. Dengan Orba, zaman reformasi, ya sama saja lah. Selalu ada gitu kan pihak-pihak yang tidak sama persepsinya. Tapi yang penting adalah bahwa kita punya argumen. Itu yang terpenting, ada argumen dari fikroh atau pemikiran kita itu ada basis gitu, sehingga kalau mau diskusi ayo gitu. Jadi jangan hanya menyerang personal, tapi juga
kalau bisa ya ayo kita diskusi soal pemikiran atau fakta-fakta politik yang terjadi. Iya, iya. Nah, Pak sahabat Madania, Pak Rizal ini pakar hukum, aktivis juga, politisi juga, pernah jadi anggota legislatif, memimpin partai juga. Banyak hal yang bisa digali lebih jauh. Tapi untuk sementara kita rehat dulu. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe Madania TV. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat.